Jangan lupa like, share, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya ya. Salam sepak bola, sahabat bola mania. Jumpa lagi dalam Bola Mania Channel bersama Yosef Tortulis. Tim Garuda Under 22 tampil perkasa di 3 laga awal Grup A SEA Games 2023 Kamboja. Mereka mencetak 11 gol tanpa sekalipun kebobolan. Hebatnya lagi, meski masih tersisa 1 laga lagi, tim Garuda sudah menyegel tiket semifinal, bahkan dengan status juara Grup A. Luar biasa. Dan pundi-pundi gol Indonesia bakal bertambah jika mampu menjinakkan tuan rumah Kamboja dalam laga terakhir 11 Mei mendatang. Perjuangan tim Garuda memang masih panjang dan berliku. Namun, 3 kemenangan telak itu menjadi modal berharga dalam menapaki tangga menuju target medali emas yang ditunggu-tunggu selama 32 tahun. Yang menarik bagi saya, pencapaian itu merupakan buah dari filosofi, gaya bermain, dan sistem bermain pasukan Indra Safri yang didukung oleh 5 asisten teknis taktis yang hebat. Ada Bima Sakti, Kurniawan Yulianto, Eko Purjianto, Sahawi Gultom, dan analisa performa tim, Yeyen Tumena. Dalam pengamatan saya, ada perbedaan mendasar antara Indra Safri dengan Shin Tae-yong. Dalam membangun serangan, pasukan Indra Safri menerapkan gaya dan cara bermain box to box dengan bola-bola pendek dan cepat dari kaki ke kaki, dari lini tengah, lini belakang, ke sayap, ke depan. Dalam membangun serangan, mereka melakukannya dari bawah, dan secara tim mereka melakukan serangan dari lini ke lini, tidak direct ball, bola langsung ke depan atau ke sayap seperti yang sering diperagakan oleh tim asuhan Shin Tae-yong. Untuk bisa menerapkan gaya dan sistem bermain seperti itu, maka jarak antara pemain yang satu dengan yang lain selalu berdekatan dalam pola segitiga. Artinya, pergerakan pemain selalu mengarah pada terbentuknya pola segitiga di lapangan. Manfaat cara bermain seperti ini ialah bahwa tim bisa menguasai ball position, mengendalikan permainan, menekan, dan bisa menerobos pressing lawan yang ketat, baik secara man to man maupun zona marking. Data statistik menunjukkan tim asuhan Indra Safri menguasai ball position 57% melawan Filipina, kemudian 67% melawan Myanmar, dan 62% melawan Timor Leste. Dan kita melihat bagaimana pasukan Garuda bermain begitu mendominasi dan menciptakan banyak kreasi-kreasi di lapangan dengan permainan khas Indonesia, bola-bola pendek cepat dari kaki ke kaki. Dengan cara bermain bola-bola pendek cepat dan jarak antara pemain yang rapat khas Indonesia, tercipta variasi serangan ke jantung pertahanan lawan. Serangan Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan, baik lewat sentral, lewat tengah lapangan maupun lewat secara lateral, lewat kedua sayap, itu kerap mengancam gawang lawan. Banyak peluang tercipta. Keluhan Shin Tae-yong selama ini bahwa striker Indonesia sulit mencetak gol, sejauh ini saya melihat bisa dijawab oleh barisan penyerang pasukan Indra Safri, baik penyerang tengah, penyerang sayap, maupun gelandang serang yang dimotori oleh Marcelino Ferdinand. Kita lihat dari puluhan peluang ke gawang Filipina, Myanmar, dan Timor Leste, 11 diantaranya sukses mengoyak gawang lawan. Kita bisa bandingkan dengan tim nasional SEA Games 2021 yang diasuh Shin Tae-yong, yang hanya mencetak 11 gol dalam 4 pertandingan di Grup A. Tim asuhan Indra Safri sudah bisa mencetak 11 gol hanya dalam 3 laga. Dan proses gol-gol pasukan Indra Safri terlihat lebih variatif dan prosesnya cukup menarik untuk kita saksikan.
Dalam membangun pertahanan, timnas asuhan Indra Safri melakukan pressing kolektif di lini tengah, medium pressing, dan sesekali melakukan pressing atas, pressing langsung di lini pertahanan lawan. Cara pressing kolektif secara tim di lini tengah maupun di depan membuat serangan lawan kerap patah sebelum masuk ke jantung pertahanan Indonesia. Sebab 4 bek sejajar juga melakukan pressing man-to-man dan zonal marking secara ketat terhadap penyerang tengah maupun penyerang sayap lawan yang coba merangsek masuk ke lini pertahanan Indonesia. Cara bertahan dengan pressing kolektif seperti itu membuat gawang Indonesia clean sheet tanpa kebobolan dalam 3 pertandingan. Saya mencatat kiper Indonesia hanya 3 kali mendapat ancaman berbahaya dari 3 lawan, baik dari Filipina, Myanmar maupun Timor Leste. Baru ada beberapa peluang, tetapi yang berbahaya hanya 3. Di SEA Games 2021, pasukan Sinteyong 2 kali dijebol oleh penyerang Myanmar dan Timor Leste. Total kebobolan Indonesia di SEA Games 2021 5 gol. Hasil menang 4-0 atas Filipina, kalah 0-3 dari Vietnam, menang 4-1 atas Timor Leste, dan menang 3-1 atas Myanmar. Sedangkan pasukan Indra Safri dalam 3 kali laga tanpa kebobolan dan sudah mencetak 11 gol dan kemungkinan bisa menambah gol lagi dalam laga terakhir melawan Kamboja. Selain perbedaan gaya dan sistem bermain, ada perbedaan pendekatan antara Indra Safri dengan Sinteyong. Perbedaan pertama, kecermatan dalam memilih pemain dan mengoptimalkan peran penyerang sayap dalam bertahan dan menyerang. Tim pelatih di bawah komando Indra Safri tampaknya memahami betul bahwa kelebihan pemain-pemain Indonesia antara lain adalah menyerang lewat sayap, karena banyak pemain Indonesia punya bakat, punya kemampuan untuk menyisir dari sayap, punya kecepatan, punya ball skill, dan bisa menusuk masuk ke pertahanan lawan. 2 penyerang sayap tampak sangat efektif bermain, baik saat ditekan, transisi negatif, maupun saat menyerang. Dan pilihan 4 penyerang sayap dan 2 penyerang tengah oleh Indra Safri sejauh ini terbukti efektif. Hasilnya kita lihat, 11 gol dicetak oleh 6 penyerang. Penyerang tengah Ramadan Sananta 3 gol, penyerang sayap Fatur Rahman 4 gol, gelandang serang yang juga berperan sebagai penyerang bayangan shadow striker Marcelino Ferdinand mencetak 2 gol, kemudian Jauhari 1 gol, dan penyerang tengah Titan Agung 1 gol. Kesimpulan yang saya bisa lihat ialah bahwa ciri bermain khas Indonesia dengan bola-bola pendek cepat, kemudian menyerang box to box, mampu menciptakan daya serang bergelombang yang variatif dan efektif untuk menciptakan banyak peluang dan mencetak gol ke gawang lawan. Yang paling menarik tentu saja bagaimana penyerang sayap Fatur Rahman berubah menjadi algojo berdarah dingin di kotak penalti lawan. Ia cerdik mengambil posisi yang tepat di dalam kotak penalti saat tim lagi menyerang. Saya mencatat dari 8 peluang emas yang didapat oleh Fatur Rahman, 4 dieksekusinya menjadi gol. Dan ini luar biasa untuk seorang penyerang sayap. Tendangannya juga kuat dan akurat. Dan saat transisi negatif, saat tim diserang, Fatur Rahman aktif menggalang pertahanan di sisi kanan maupun sisi kiri, karena Fatur Rahman kerap dipasang di kanan maupun kadang-kadang di kiri. Fisik Fatur Rahman juga kuat, terutama dalam adu badan dengan lawan. Perbedaan lain Indra Safri dengan Sinteyong ialah bahwa Indra Safri jeli dalam memilih pemain, termasuk berani memilih 2 pemain dari Liga 2 dan tanpa banyak mengeluh. Indra Safri berbeda dengan Sinteyong. Ia tidak memaksakan beberapa pemain pilarnya di Liga 1 untuk segera berkumpul di Platnas, karena dia menyadari bahwa pemain-pemain itu sedang dibutuhkan oleh klubnya, karena Liga 1 belum berakhir. Begitu juga dengan Ahran Pratama dan Marcelino Ferdinand yang masih memperkuat klubnya di Liga Jepang maupun di Liga Belgia. Ferdinand dan Ahran Pratama baru bergabung hanya 4-5 hari menjelang kick-off melawan Filipina. Perjalanan tim asuhan Indra Safri masih panjang.
peperangan sesungguhnya justru terjadi di semifinal nanti, melawan runner-up grup B yang tentu lebih kuat dari tim-tim yang ada di grup A saat ini. Runner-up grup B kemungkinan besar diisi oleh Vietnam atau Malaysia. Dengan status juara grup saat ini, saya meyakini Indra Safri akan mengistirahatkan semua pemain pilarnya saat melawan Kamboja di laga terakhir, seperti Marcelino, Ramadan Sananta, Arhan Pratama, Fatur Rahman, dan juga Witan Sulaiman. Dengan begitu, tim Garuda akan lebih bugar menghadapi lawan yang lebih berat di semifinal. Sahabat bola mania, sampai di sini dulu. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam sepak bola.